Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anggrek. Teman-teman, kali ini seperti janji kemarin, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur mikro yang ada di anggrek atau tanaman lain ya. Tapi sebelumnya, apa sih fungsi dari unsur mikro atau pengertian dari unsur mikro? Unsur mikro itu adalah unsur atau zat atau vitamin atau mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Tetapi bukannya tidak penting, sebenarnya ini juga penting, sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kalau tidak ada ini, tidak ada unsur mikro, maka tidak bisa menjalankan kehidupannya. Seperti itu teman-teman. Ibaratnya kalau rumah itu adalah unsur makro, tetapi kunci adalah unsur dari unsur mikro tanaman, sehingga mutlak dibutuhkan. Kalau tidak ada kunci, maka kita tidak bisa mengamankan tanaman itu, atau kita tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Gitu teman-teman. Lah, apa saja yang termasuk unsur mikro? Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali sumber ya. Di sini kalau saya mengambil sumber itu saya kelompokkan ada klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, dan molybdenum. Nah, coba kita ulas sedikit demi sedikit ya. Yang pertama yaitu klor. Klor di sini adalah memiliki fungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil kering tanaman seperti tembakau misalnya teman-teman, kapas, kentang, dan sayuran. Nah, ini biasanya kalau kita lihat di anggrek, mungkin daun kering seperti ini, misalkan langsung krepes. Nah, ini enggak krepes. Nah, seperti itu teman-teman. Itu fungsi dari klor. Kemudian yang kedua yaitu zat besi atau verum. Nah, ini memiliki fungsi untuk sebagai pernafasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun. Ya, kita tahu bahwa zat hijau daun itu sangat penting bagi tanaman untuk memberikan warna pada daun-daun, untuk proses fotosintesis, sehingga mineral-mineral yang telah diserap oleh tanaman baik dari daun maupun dari akar akan dapat difotosintesis dengan baik oleh tanaman, sehingga nanti akan menjadi istilahnya makanan untuk tanaman itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu mangan. Ini banyak bekerja sama dengan verum atau zat besi ya, itu berfungsi untuk memperlancar proses asimilasi, penyerapan dari hasil fotosintesis, dan merupakan komponen penting dalam pembentukan dan melancarkan kerja enzim. Jadi enzim itu kan memang katalisator atau mempercepat proses dari terjadinya atau betul terjadinya suatu proses yang ada di dalam tanaman, seperti itu teman-teman. Terus kemudian selanjutnya yaitu tembaga. Ini juga hampir sama dengan zat besi, yaitu untuk pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Ini juga bisa menjadi katalisator atau enzim juga teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yaitu seng. Ini seng bukan seng ini ya teman-teman, tetapi zat seng. Nah, ini sebagai katalisator atau enzim. Yang kedua, biosintesis auksin. Auksin ini adalah fungsinya adalah untuk memanjangkan ruas. Kalau teman-teman punya anggrek yang
Ini ya, nah, seperti ini, memiliki batang yang tinggi lah. Ini dipengaruhi dari hormon auksin seperti ini juga. Nah, ini batangnya sangat panjang. Nah, ini dipengaruhi oleh hormon auksin atau bisa ditambahi atau mungkin dibantu oleh yang namanya seng tadi ya. Kemudian unsur lainnya itu boron. Ini berfungsi untuk mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman. Nah, hasil makanan karbohidrat itu tidak hanya beras, C6H12O6 itu juga dihasilkan oleh tumbuhan hasil fotosintesis. Nanti biasanya disimpan dalam bentuk buah-buahan dan lain sebagainya ya. Terus berfungsi juga untuk pertumbuhan daun-daun muda, kuncup dan berwarna hitam. Jadi seperti itu. Pada jagung menyebabkan tongkol tidak berbiji. Ini boron teman-teman. Jadi ada efek negatifnya. Tetapi ada efek positif biasanya. Ini kan untuk boron ini biasanya menciptakan daun-daun yang kecil seperti ini atau menghitam. Biasanya pada pecinta bonsai, nah itu akan sangat-sangat bermanfaat karena biasanya bonsai itu membutuhkan daun yang kecil-kecil itu teman-teman. Oke, yang terakhir yaitu molybdenum, yaitu membantu mengikat nitrogen dari udara bebas. Jadi akan bisa meningkatkan kesuburan dari tanaman yang teman-teman miliki. Nah, itu teman-teman, sebenarnya masih banyak unsur mikro yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk dulu itu pernah saya sebutkan natrium untuk membuka stomata dan mungkin yang lainnya. Nah, tapi saya cukupkan dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam pecinta anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.